Dengan kepolisiannya, Pak. Baru saja pernyataan terkini disampaikan oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, tadi menyatakan bahwa seluruh korban dipastikan mendapatkan perawatan yang sebaik-baiknya. Total ada 38 korban yang sudah dievakuasi ke 3 rumah sakit terdekat, salah satunya di RSUD Bekasi Kota, dan ada 4 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Terpantau sudah dimulai sejak pukul 9 malam tadi hingga pukul 12:09 saat ini. Kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata bersama juru kamera Junaidi Saputra di lokasi kejadian. Eril, bisa sampaikan kepada kami bagaimana perkembangan evakuasi yang masih berlangsung di sana? Selamat malam Asri dan saudara, untuk situasi terkini di stasiun Bekasi Timur, proses evakuasi masih dilakukan. Memang informasi yang kami terima sebelumnya bahwa untuk korban yang masih terjebak di dalam gerbong ini masih terdapat 6 hingga 7 korban. Yang dimana memang petugas hingga saat ini masih melakukan proses evakuasi. Tentu saja ini menjadi fokus utama dari evakuasi yang dilakukan. Kemudian juga bahwa memang untuk daerah di sekitar stasiun Bekasi Timur ini sudah dilakukan sterilisasi. Tentu saja ini untuk memudahkan dari proses evakuasi. Mengingat memang ini menjadi titik yang sebelumnya cukup ramai dari masyarakat yang berada di sekitar sehingga membuat petugas sulit. Kemudian juga bahwa untuk di stasiun Bekasi Timur, tepatnya berada di gerbong yang menjadi titik tabrakan ataupun kecelakaan kereta yang berada di stasiun Bekasi Timur ini masih dilakukan proses evakuasi dari petugas karena memang masih terdapat 6 hingga 7 korban yang berada di dalam. Selain itu juga informasi yang kami terima dari pihak KAI bahwa untuk korban yang sudah dievakuasi ini sebanyak 38 korban ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Di antaranya rumah sakit tersebut adalah mulai dari RSUD, kemudian juga ada RS Bella hingga RS Primaya. Dan selain itu juga bahwa data tercatat terakhir ini terdapat 3 korban meninggal dunia. Asri. Kalau dari visual udara yang dapat kami pantau, nampaknya sudah ada pemadaman listrik yang mungkin ini memang menjadi salah satu tahap atau mekanisme yang perlu dijalankan dalam kemudian menindaklanjuti kecelakaan yang terjadi. Biasanya dilakukan pemadaman listrik aliran atas terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada potensi kebakaran atau korsleting. Barulah juga sterilisasi seperti yang sudah Anda sebutkan tadi. Lalu apakah saat ini memang prosesnya berfokus terkait dengan evakuasi dari korban 6-7 orang korban yang masih terjebak di dalam gerbong, dan apakah memang proses evakuasi yang berlangsung adalah soal pemotongan begitu, Eril? Eril, bisa mendengar suara saya di studio? Ada telepon. Baik, kami akan coba perbaiki sambungan komunikasi dengan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata di lokasi kejadian. Saudara, kecelakaan kereta yang melibatkan kereta listrik dengan kereta api Argo Anggrek berawal saat sebuah taksi mogok di perlintasan kereta di Bekasi Timur. Akibat taksi yang mogok di perlintasan kereta listrik harus berhenti menunggu hingga taksi tersebut bisa jalan. Namun kira-kira 15 menit kemudian dari belakang atau dari arah stasiun Jatinegara muncul kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dari stasiun asal Gambir tujuan Surabaya melintas dan menabrak bagian belakang kereta listrik. Karena benturan yang sangat keras, saudara, lokomotif kereta api Argo Bromo Anggrek meringsek masuk ke dalam gerbong penumpang khusus wanita.
Kami akan kembali menghubungi jurnalis Kompas TV Eril Wiranata. Eril, sudah dapat mendengar suara saya dengan jelas? Ya, Astri, sudah terdengar jelas, Astri. Ya, kalau kami pantau dari visual udara, ini nampaknya ada pemadaman listrik. Apakah proses evakuasi yang berlangsung sekarang ini berfokus untuk mengeluarkan ataupun juga mengevakuasi korban yang masih terjebak di dalam gerbong yang tadi Anda sebutkan ada 6 sampai dengan 7 orang? Ya, Astri, untuk fokus utama dari saat ini dari baik pihak KAI, polisi ataupun petugas evakuasi masih dilakukan utamanya terkait fokus evakuasi terhadap korban yang berada di gerbong yang terjebak di dalam. Karena memang informasi yang kami terima terakhir bahwa untuk yang berada di dalam gerbong masih terdapat 6 hingga 7 korban yang masih terjebak. Dan selain itu juga bahwa dari petugas mengatakan hambatan ataupun kesulitan evakuasi karena titik evakuasi ini cukup sempit sehingga ini menjadi hambatan dari evakuasi yang dilakukan oleh petugas baik dari polisi lalu juga kemudian SAR hingga pihak KAI. Dan kemudian bahwa memang untuk korban yang sudah dievakuasi menuju ke rumah sakit ini sudah berjumlah 38 dan untuk tercatat bahwa ada 3 korban meninggal dunia. Dan kemudian juga bahwa hingga saat ini jika terlihat dari situasi di luar stasiun Bekasi Timur ini sudah dilakukan sterilisasi dari petugas baik polisi, SAR, dan petugas lainnya. Karena memang ini untuk memudahkan dari petugas dalam melakukan evakuasi agar tidak terhambat. Karena jika kita melihat dari situasi di dalam untuk menuju ke ambulans ini harus melewati dari tangga sehingga harus melakukan evakuasi terlebih dahulu agar dapat mendapatkan penanganan medis dengan baik. Asri. Ya, Eril, kami ingin mengonfirmasi ulang. Tadi Anda sempat menyebut bahwa korban meninggal dunia ada sebanyak 3 orang. Namun informasi yang kami peroleh juga dari VP Korkom PT KAI Ane Purba bahwa ada 4 orang yang meninggal dunia. Bisa Anda konfirmasi ulang terkait dengan informasi ini dan juga bisa Anda sampaikan informasi kepada kami berapa petugas atau petugas dari suku mana saja yang kemudian melakukan evakuasi dalam gerbong? Ya, Sri dan saudara, sebelumnya dari pihak KAI, yakni adalah Leza Arlan, mengklarifikasi bahwa sementara data tercatat bahwa ada 3 korban meninggal dunia. Yang sebelumnya memang dari pihak KAI, Anda mengatakan 4, namun diklarifikasi oleh pihak KAI Leza Arlan bahwa sementara informasi yang kami terima hingga saat ini tercatat 3 korban meninggal dunia. Dan selain itu juga bahwa proses yang dilakukan hingga saat ini masih dilakukan dengan proses berfokus pada gerbong wanita yang dimana memang terdapat 6 hingga 7 korban yang terjebak di dalam, yang dimana memang jika kita melihat hingga saat ini baik petugas dari polisi kemudian juga TNI, PMI dan petugas SAR masih melakukan evakuasi karena memang jika kita melihat untuk titik lokasi saat ini cukup sulit jika terlalu banyak dari masyarakat sehingga saat ini situasi masih dilakukan sterilisasi agar petugas dapat memudahkan dalam proses evakuasi. Asri. Iya, Eril, lalu Anda tadi kan menyebutkan bahwa proses evakuasi masih berlangsung, kemudian sterilisasi sudah dilakukan untuk mempermudah proses evakuasi. Lalu tadi juga ada kendala yang disebutkan bahwa area yang sempit begitu. Ada faktor lain yang membuat atau membuat petugas ini menjadi terkendala dalam proses evakuasi?